Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duratul Mu'alama. Saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Hari ini Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka uji kinerja di unit pekerja saya di SMK Negeri Prigen Ledok Pasuruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Kita duduk siap. Doa mulai. Selesai. Nah, sekarang saya presentasi dulu ya. Kita Aulia, Neza Cahya Bintang Atun, Rizka Ani Wijayanti, Siti Fatimah Zahra, Wahyu Setia Ningsi. Sudah lengkap ya? Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita bernyanyi dulu agar kalian semangat dalam pembelajaran hari ini. Sudah siap bernyanyi? Siap. Di sini Ibu sudah sediakan lagu Himne Guru. Masih ingat bagaimana lagu Himne Guru? Masih. Ibu mulai ya. Biar lebih semangat, berdiri. Jadi nyanyinya sambil berdiri. Sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot, pahlawan bangsa, tanpa tanda jasa. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita
kita akan mempelajari lagi tentang teks eksplanasi. Minggu lalu kita telah membahas teks eksplanasi, yaitu dengan tugas menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Apakah kalian masih ingat apa itu teks eksplanasi? Coba angkat tangan siapa yang masih ingat ya, silakan. Teks yang menjelaskan tentang fenomena alam dan sosial. Teks yang menjelaskan fenomena alam dan fenomena sosial. Fenomena alam contohnya apa ya? Banjir. Kemudian tanah longsor, gempa bumi, apalagi? Badai pasti berlalu. Kemudian apalagi? Tsunami. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh dari teks eksplanasi fenomena alam. Kemudian ada fenomena sosial, contohnya tawuran pelajar. Kemudian seperti pandemi kemarin itu ada fenomena sosial kesulitannya membeli masker. Ada yang merasakan? Ada. Karena semua orang berbondong-bondong membeli masker sehingga maskernya sulit untuk dicari ya. Anak-anak, hari ini tujuan kita mempelajari teks eksplanasi yaitu 1. Siswa mampu menulis teks eksplanasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur teks eksplanasi. Kemudian kedua, siswa mampu menulis teks eksplanasi secara tulis dan atau lisan berdasarkan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, itu adalah tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Apakah kalian pernah membaca teks eksplanasi? Pernah ya. Kemudian masih ingatkah apa saja struktur teks eksplanasi? Oh iya, silakan. Pernyataan umum, ada sebab akibat dan interpretasi. Benar sekali, ada pernyataan umum, ada sebab akibat dan ada interpretasi. Ada berapa? Ada 3. Pernyataan umum berisi gambaran dasar atau awal mengenai suatu topik yang akan dijelaskan, proses terjadinya yang akan dibahas. Dan ada sebab akibat berisi mengenai detail penjelasan suatu proses terjadinya yang disajikan secara urut terkait topik yang dipilih. Dan yang terakhir ada interpretasi, kesimpulan dari topik yang telah dijelaskan. Ada pertanyaan? Tidak ya, sudah jelas ya. Kita lanjut ke ciri-ciri teks eksplanasi. Pertama, silakan dibaca. Isinya faktual apa adanya. 2. Bersifat ilmiah. 3. Bersifat inovatif. 4. Temannya memuat hal umum. 5. Terdapat 3 struktur teks eksplanasi. Nah, ciri-ciri teks eksplanasi ada 5. Kita lanjut kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, membahas sesuatu fokus yang bersifat umum yang sudah kalian berikan contoh tadi. Ada gempa bumi, ada tsunami, ada tanah longsor dan kawan-kawannya. Kemudian ada istilah ilmiah, contoh evaporasi atau penguapan dan hidrologi atau siklus air. Kemudian ada kalimat pasif, menggunakan kalimat pasif, menggunakan konjungsi atau waktu konjungsi itu apa ya anak-anak? Kata penghubung. Dan yang terakhir menggunakan kata kerja material dan relasional. Dari sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Bu, apa itu relasional? Relasional itu contohnya merupakan, adalah, yakni, yaitu. Nah, itu ada relasional. Kalau kata kerja material apa ya? Silakan. Seperti Menulis. merindukan, mencintai. Iya, itu adalah kata kerja material.
Di sini Ibu mempunyai sebuah video yang menjelaskan tentang langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Kita simak video berikut ini. Coba diperhatikan, di sini ada video teks eksplanasi. Bagaimana cara menentukan fenomena? Kalian harus memilih fenomena apa yang kalian tulis. Apakah fenomena alam, sosial, bahasa, budaya, atau fenomena yang lain? Setelah menentukan fenomena yang fenomena, bagaimana misalnya kita memilih fenomena alam. Fenomena tersebut kemudian kita menunjukkan ke dalam sebuah topik, yaitu hujan asap. Seperti ini. Sosial ya, iyalah lihat baca goblok ya. Iya kok ai. Bagaimana cara menyusun kata? Menyusun kata dengan mencatat topik ke dalam topik, lalu menyusun istilah, teknis. Contoh kerja adalah Fenomena sosial itu contohnya tawuran perceraian itu jadi contoh anak-anak itu tawuran narkoba tawuran pelajar geng motor. Yang ketiga, interpretasi. Bagian ini bersifat sehat dan sesuai terhadap fenomena, termasuk pemberian informasi yang diperlukan. Itu adalah contoh teks eksplanasi yang katanya telah kita buat pada slide sebelumnya.
masih belum menyimak materi yang disajikan. Sebelum meninggalkan kubu U, Nah, itu tadi adalah video dari langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Tugas kalian kali ini yaitu menulis teks eksplanasi pada LKPD yang telah Ibu sediakan. Nah, di sini identitas kalian dulu ya. Ada tugas individu, ada nama, absen, dan kelas. Kemudian di kotak ini yang Ibu sudah sediakan, silakan kalian tulis teks eksplanasi. Nah, kalau misalnya Bu, saya kurang LKPD-nya, boleh minta lagi, silakan. Teks eksplanasi yang nantinya akan kalian tulis sudah Ibu tentukan topiknya. Ada 3 topik. Kalian bebas memilih. Mau memilih topik apa ini? Gempa bumi boleh. 2, ada topik tanah longsor dan topik banjir. Di sini Ibu memilih fenomena alam ya, bukan fenomena sosial. Jadi silakan kalian pilih dari ketiga topik tersebut. Boleh tanah longsor, boleh banjir, dan boleh gempa bumi. Kalian silahkan untuk silahkan kalian gunakan gawai kalian untuk mencari informasi yang lebih lengkap lagi. Silakan kalian buka gawai kalian, boleh. Dengan topiknya 3 itu silakan pilih salah satunya untuk menambah informasi yang kalian butuhkan, boleh menggunakan gawai. Ibu bagikan dulu ya LKPD-nya. Apabila LKPD-nya kurang, boleh minta lagi ya. Iya, fenomena alam. Silakan pilih. Ada 3 judul, 3 topik yang sudah Ibu sediakan. Jangan lupa silakan ditulis identitasnya terlebih dahulu. Dan selamat mengerjakan. Sudah ya, karena waktu kita sudah habis, maka tugas kalian menulis teks eksplanasi silahkan dikumpulkan ya. Yang berjalan adalah lembar LKPD-nya dari belakang ke depan. Silahkan. Silahkan. Apa-apa, nggak apa-apa. Dari belakang ke depan ya. Dari sini mana? Iya.
Yang pojok sudah. Terima kasih. Ibu mau ada yang mempresentasikan hasil dari penulisan teks eksplanasi yang sudah kalian buat. Sini Bu pilih beberapa siswa saja sebagai perwakilan ya. Neza Cahya, silakan maju ke depan. Silakan dibacakan teks eksplanasinya. Sini. Udah, silakan. Gempa bumi adalah getaran yang berasal dari lapisan kulit bumi hingga merambat sampai ke permukaan bumi. Gempa bumi merupakan bencana alam yang berkekuatan besar dan biasanya menimbulkan kerusakan yang merugikan. Penyebab gempa bumi ini terjadi akibat pergerakan lempeng. Bumi memiliki 4 lapisan utama, yaitu inti dalam, inti luar, mantel, dan kerak bumi. Lapisan kerak bumi bagian atas tidak semuanya utuh, namun seperti puzzle yang menutupi permukaan bumi. Para ilmuwan geologi menyebutnya sebagai lempeng tektonik. Akibat dari rotasi bumi, lempeng-lempeng tersebut saling bergerak satu sama lain. Pergerakan lempeng tersebut membentuk batas lempeng yang disebut batas konvergen, saling bertumpukan, divergen, saling menjauh, dan transform, saling berpasan. Nah, tepuk tangan untuk Neza. Terima kasih. Dengan topik yang berbeda, saya ingin Anindita Farah. Silakan maju ke depan dan bacakan hasil dari menulis teks eksplanasinya. Banjir sering terjadi di Indonesia karena sering terjadinya musim hujan. Banjir sangat merugikan banyak masyarakat karena bisa menenggelamkan rumah, mobil, atau kendaraan sering terbawa arus. Penyebab banjir tidak karena musim hujan saja, tetapi juga terjadi erosi sehingga sedimentasi masuk ke sungai dan daya tampung sungai menjadi berkurang. Suatu kawasan hutan diubah menjadi pemukiman. Hutan yang bisa menahan aliran permukaan cukup besar diganti menjadi pemukiman dengan resistensi aliran permukaan kecil. Akibatnya ada aliran permukaan tanah menuju sungai, berakibat adanya peningkatan debit aliran sungai yang besar. Banjir memang telah menjadi salah satu bencana yang menyebabkan kerusakan besar bagi manusia. Kerusakan terbesar terjadi saat banjir tersebut terjadi di pemukiman penduduk sehingga menyeret dan merusak saja yang dilaluinya. Sudah. Nah, tepuk tangan untuk Anindita. Tadi sudah ada beberapa perwakilan dari teman kalian yang mempresentasikan hasil dari menulis teks eksplanasi ya. Dari pelajaran hari ini, kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Yang keras? Ya, silakan. Bisa menulis teks eksplanasi dengan baik dan benar. Bisa menulis teks eksplanasi dengan baik dan benar. Ada yang lain? Ya, benar ya. Kita bisa menulis teks eksplanasi. Ada yang lain? Bisa mengetahui struktur-struktur teks eksplanasi. Bisa mengetahui struktur-struktur teks eksplanasi. Dari kita menulis teks eksplanasi, kemudian akhirnya kita mencari strukturnya dan kita tahu, oh seperti ini teks eksplanasi itu. Pembelajaran hari ini kira-kira apakah menyenangkan? Menyenangkan ya. Perasaan kalian bagaimana? Senang ya, alhamdulillah. Nah, Ibu akan membagikan
Di sini Ibu akan membagikan evaluasi pembelajaran hari ini dan Ibu sudah bagikan ke link grup kalian. Silakan dibuka untuk mengisi evaluasi pembelajaran hari ini. Di situ ada beberapa pertanyaan terkait dengan teks eksplanasi yang telah kita pelajari untuk hari ini. Silakan dikerjakan dan langsung akan terlihat nilai kalian masing-masing. Sudah ya, alhamdulillahirrabbilalamin, pelajaran hari ini telah selesai. Nah, sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, Ibu ingin kita ice breaking terlebih dahulu. Ya, ikuti apa yang Ibu katakan. Kalau tangannya ke depan berarti depan, kalau ke atas atas. Coba diangkat semua tangannya, juga dilemaskan juga karena kita tadi telah menulis teks eksplanasi. Oke, kita mulai ya. Tangan ke atas, tangan ke depan, tangan ke samping. Pelan-pelan ya, jangan sampai teman sampingnya jatuh. Tangan ke atas, tangan ke depan. Wah, sudah tidak konsen ya. Ayo konsentrasi. Tangan ke atas, tangan ke depan, tangan ke depan. Ada yang masih salah ya. Saya ulangi lagi. Tangan ke depan, tangan ke samping, tangan ke samping, tangan ke atas, tangan ke depan, tangan ke atas, tangan ke atas. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum menutup pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk hari ini. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Dan kalian tetap mengingat apa materi teks eksplanasi untuk kedepannya. Sekian dari saya. Apabila saya ada kata salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.